Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Anugerah Allah bila hari ini kita tetap bersukacita, sehat, segar, kuat, bersemangat, semuanya karena kasih-Nya. Kita akan melanjutkan kuasa dalam firman-Nya di sesi yang keempat di bulan April ini, masih dengan tema yang sama, terang bagi bangsa-bangsa. Baik, kita sekarang akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa Surgawi, anugerah waktu yang Kau berikan kepada kami sungguh menjadi sangat menyenangkan kami, sangat menggairahkan. Karena waktu-waktu inilah waktu-waktu kami bersama dengan Engkau, di mana Engkau akan berkata-kata, Engkau akan mengajar kami, mengingatkan kami, dan ini bukti bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami saat ini siap menerima pernyataan-pernyataan firman-Mu yang luar biasa. Haleluya, amin. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai dengan 21, demikian firman-Nya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Wow, keren. Kita adalah perabot di rumah Tuhan kita untuk dijadikan pekerjaan yang mulia. Bagaimana kita bisa dijadikan perabot untuk dipakai Tuhan kita bagi pekerjaan yang mulia? Nah, dari 2 Timotius 2 ayat 21 sampai dengan 22 memberitahu kita bahwa baiklah kita sekarang hidup dalam kekudusan. Bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan yang konsisten dan konsekuen? Hiduplah dalam firman Tuhan dengan cara firman dibaca, direnungkan, diresapi, dan kemudian kita amalkan. Nah, itu hidup dalam firman. Karena pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan selalu sinkron, selalu seiring sejalan, bahkan selalu sejalan dengan kehendak Bapa. Hiduplah di dalamnya, maka kita akan jauh dari pencemaran dosa. Izinkan hidupmu sekarang dipimpin oleh Roh Kudus, karena pribadi Roh Kudus yang ada dalam diri kita dengan setia, dengan kebaikan, dengan kesabaran, tapi dengan wibawanya, Dia akan memimpin kita kepada setiap kebenaran, di mana kebenaran itu akan memimpin kita dalam kebenaran yang menguduskan kita. Kita memang sudah disucikan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Namun dari kehidupan kita dalam keseharian, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita tidak mudah untuk tergoda mencemari hidup kita lagi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dan hal-hal yang tidak sesuai kebenaran itu adalah dosa. Karena dosa begitu banyak berusaha merintangi kita di dunia ini, berusaha menggoda kita, berusaha menawarkan yang manis-manis dan yang baik-baik, tapi pada akhirnya akan menjerumuskan kita, akan menyesatkan kita. Sayang bukan? Lebih baik ketika kita sudah dikenan di hati Bapa Surgawi karena percaya kepada penebusan darah Yesus, kita melangkah lagi, maju ke depan, lebih lanjut lagi, jangan balik ke belakang karena kita tetap hidup dalam dosa, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dipimpin oleh Roh Kudus menjamin kita hidup semakin berkenan di hatinya Bapa Surgawi. Karena pimpinan Roh Kudus tidak pernah berbeda dengan keinginan hati Bapa, kehendak Bapa, firman-Nya, dan sebagainya.
Itu sebabnya kita perlu menyucikan diri kita dari segala hal, dari segala dosa. Untuk apa kita sekarang menjadi perabot rumah Tuhan kita, perabot yang mulia sehingga layak dan bisa dipakai untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Ada satu ayat firman Tuhan yang sangat membangun dan membuat kita menjadi lebih bersemangat lagi dan lebih yakin lagi. Di dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Wow, saya mengajak Anda bertepuk tangan terlebih dahulu buat kita semuanya, orang-orang Kristen, orang-orang kerajaan Allah yang dipercaya oleh Tuhan, sehingga kita menjadi umat pilihan Allah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa dengan memberitakan pengampunan untuk memperoleh keselamatan bagi setiap orang. Satu kondisi yang sangat luar biasa. Karena apa? Roh Kudus yang akan menyertai kita, dan Roh Kudus atau Roh Tuhan itu yang akan menguasai hidup kita. Bahkan kita akan menjadi kepenuhan bersama-sama, dan kita berubah menjadi manusia lain. Manusia lain seperti apa? Apakah manusia lain yang artinya manusia yang mencurigakan, manusia yang aneh, manusia yang menakutkan, mengerikan? Bukan. Tapi manusia lain, ya, artinya manusia yang berbeda dengan orang lain di luar Kristus. Artinya kita memang menjadi manusia-manusia ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Semuanya sudah baru, roh kita baru, jiwa kita baru, tubuh kita juga baru, dengan diberi kekuatan, semangat, kita diberi kemauan, keberanian, kita dikuasai oleh kuasanya, kita berani bicara kebenaran, dan hidup kita atau diri kita akan bersinar menjadi terang yang bercahaya. Walaupun secara kasat mata sepertinya tidak kelihatan, tapi sesungguhnya hidup kita bersinar. Bukankah kalau kita sudah berhasil mengingatkan, memberitahu orang lain tentang pengampunan dosa dan keselamatan sampai orang itu mau menerimanya, kita menerangi hidupnya, bukan? Itulah yang dikatakan kita menjadi manusia lain, karena kita menjadi manusia yang bersinar, menerangi orang dalam kegelapan, dan mereka menjadi orang yang bersinar juga, menjadi manusia lain seperti kita. Kita sekarang menjadi orang-orang kerajaan Allah yang memenangkan dunia dan isinya, serta manusia yang ada di dunia. Bukan kita dimenangkan oleh dunia, tapi kita yang memenangkan dunia. Bukan kita yang disesatkan oleh orang-orang dunia, tapi kita yang membimbing dan memimpin orang-orang dunia. Kita sama-sama menjadi terang yang ajaib, karena sudah berubah menjadi manusia-manusia lain. Haleluya, puji Tuhan. Dan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali pada bulan Mei yang akan datang. Haleluya. Shalom, terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.